pemeringkatan itu menjadi isu perguruan tinggi gitu ya. Jadi banyak perguruan tinggi itu bersaing atau melakukan sesuatu lebih banyak ke pemeringkatan. Saya kebetulan lebih berpikir pada substansi. Jadi kalau anak-anak sekolah itu SD, SMP, SMA gitu ya, zaman masih ada ranking itu. Kalau anak saya itu suka cerita, ada teman-teman dia itu yang bureng. Bureng itu pemburu ranking. Nah, nampaknya saat ini itu perguruan tinggi itu juga sama. Jadi seperti anak-anak SD, SMP, SMA itu. Jadi pemburu ranking gitu. Jadi ranking itu dikejar-kejar gimana caranya biar dapat ranking gitu. Jadi bukan berpikir substansinya. Jadi artinya begini, kalau anak SD, SMP, SMA itu kalau dia itu sekolah dengan baik, memahami dengan baik, menguasai materi dengan baik, itu implikasinya ya kemudian rankingnya akan baik. Gitu. Itu kalau makanya fokusnya bukan gimana caranya dapat ranking, tapi fokusnya kepada bagaimana menguasai materi itu dengan baik. Jadi itu kalau saya berbicara ke anak sekolah gitu. Nah sama dengan perguruan tinggi ini juga kalau fokusnya hanya pada ranking, maka kemudian substansinya akan hilang. Dia bisa jadi rankingnya tinggi, tapi isinya sebenarnya apa ya? Semua sulapan kan, semua serba instan. Nah, makanya kalau menurut saya ya ranking itu penting gitu ya, itu bisa dikejar itu harus dilakukan gitu. Untuk dapat ranking itu apa sajalah yang dinilai itu yang kita penuhi misalnya. Tapi mungkin perlu juga kita melakukan yang lebih substansi, lebih ke konten, bahwa kita dituntut punya paten, dituntut punya publikasi, dituntut punya riset, dituntut punya kemahasiswaan yang baik. Itu semua itu sebenarnya kan substansinya ya, itu menunjukkan kualitas perguruan tinggi. Nah, makanya kalau saya lebih berpikir kenapa tidak kualitasnya saja difikirkan dengan baik dan dilakukan pembenahan dengan baik, sehingga otomatis nanti penilaian ranking itu kita akan masuk. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang tentang tadi menggabungkan antara penelitian, hasil-hasil penelitian dengan kemahasiswaan. Ini juga menurut saya banyak sekali perguruan tinggi yang tidak bisa membawa proses pendidikannya. Nah, proses pendidikan itu bisa perkuliahan, bisa juga pembimbingan tugas akhir, pembimbingan proyek dan sebagainya. Itu berhubungan dengan riset-riset dosennya gitu. Riset-riset dosennya itu artinya begini. Kalau riset dosennya itu dan dana risetnya itu bisa menggerakkan mahasiswa untuk riset-riset dia, maka kemudian saya yakin hasil-hasil riset ini tidak hanya sekedar menjadi paten, publikasi dan sebagainya, tapi juga menggerakkan mahasiswa untuk berinovasi. Jadi contoh paling sederhana begini, saya seringkali mendapatkan dana penelitian yang relatif besar. Dana-dana sebesar itu sebenarnya kita bisa ambilkan sedikit saja gitu. Kalaupun kita tidak bisa mengambilkan dananya, kita bisa mengambilkan alat yang kita adakan dari penelitian itu, bahan yang kita beli dari penelitian itu, kita berikan ke mahasiswa gitu, untuk penelitian mereka. Gitu. Makanya saya termasuk orang yang kalau membimbing anak-anak S1 gitu ya, di skripsi, mereka saya tanggung semuanya. Karena mereka semua terlibat di dalam proses penelitian kami. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir juga anak-anak S2 bimbingan saya, mereka juga saya biayai. Dan bahkan ada yang mahasiswa S3 gitu, sebagian dari alat yang mereka pakai itu adalah alat yang penelitian kami. Gitu. Jadi ketika mereka masuk S3 itu sudah ada alat yang mereka bisa pakai, mereka gunakan selama S3 itu, dan itu didapatkan dari hibah yang saya dapatkan. Jadi
Jadi memang apa ya, dosen itu juga nggak boleh egois bahwa dana penelitian itu untuk dosennya sendiri. Tapi dana penelitian itu sebenarnya adalah untuk membantu proses pembelajaran juga. Termasuk juga jangan dikira bahwa proses pembelajaran di kelas itu tidak ada hubungannya dengan riset. Banyak materi pembelajaran di kelas itu yang saya sampaikan di kelas-kelas saya, itu adalah hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi, makanya jangan sampai hasil penelitian itu hanya sekedar jadi paper, jadi paten, jadi produk, tapi juga itu menjadi bahan materi pembelajaran di kelas. Jadi misalnya pengembangan produk misalnya, itu kan juga itu bisa kita contohkan dari apa-apa yang kita lakukan. Bahkan proses mencari pustaka, proses mencari paten, kemudian sampai kita membuat paten, menggambar paten, itu bisa kita ajarkan di kelas nih, kan gitu. Ini loh cara untuk berinovasi itu seperti ini. Gitu. Ini kan sangat apa ya, sangat berhubungan sekali dengan mahasiswa. Gitu. Jadi memang tujuan kita itu memang utamanya adalah untuk pembelajaran perguruan tinggi. Nah, kalaupun riset juga sama, sebenarnya itu adalah pembelajaran. Nah, sebisa mungkin proses pembelajaran itu yang real. Gitu. Yang real itu artinya begini, banyak orang melakukan riset tapi tidak real. Gitu. Tidak real itu artinya hasil risetnya itu bukan tidak ada hubungannya dengan apa ya pasar dan tidak ada hubungannya dengan lapangan. Ya kalau di proposalnya tertulis ada sih, jadi ini itu masalahnya begini. Tapi kadang itu terlalu diada-adakan gitu. Nah karena diada-adakan itulah kemudian ketika itu selesai menjadi barang, menjadi produk, itu kemudian tidak ada yang mau pakai kan gitu. Nah, saya punya satu kalimat yang mungkin kalau dipegang ini bagus sekali. Ini selalu saya pegang. Sebuah riset itu kalau penelitinya saja tidak tertarik untuk mengkomersialkan, apalagi orang lain kan gitu. Makanya saya suka sekali menyimpan hasil riset itu karena itu saya sendiri tertarik untuk mengkomersialkan kan gitu. Kan banyak kan hasil penelitian yang penelitinya saja itu tidak tertarik mengkomersialkan. Kalau saya enggak, dari semua riset yang saya jalani, itu adalah topik-topik yang saya sendiri itu tertarik untuk membuat perusahaannya gitu. Jadi itu. Makanya kalau penelitinya aja tidak tertarik, nggak usah diteliti deh gitu. Penelitinya aja nggak tertarik kok ditelitian gitu. Jadi itu. Karena selalu penelitian itu sebenarnya enaknya peneliti gitu ya. Kalau dibandingkan dengan orang lainnya. Peneliti itu bisa mengajukan dana ke pemerintah, ya, gitu. Kemudian bisa melakukan penelitian, berinovasi, membuat produk. Ketika jadi produk, itu kemudian perguruan tingginya tinggal ditanya aja mau komersialkan tidak. Dan tahun 2012 di Indonesia itu ide hilirisasi itu belum ada. Saat Indonesia itu belum ada ide hilirisasi. Tahun 2011 itu saya sudah menghilirkan produk gitu, dari riset. Kenapa mereka membuat komersialisasi hilirisasi? Karena perintah dikti. Gitu. Karena itu menjadi tadi bureng tadi, memburu ranking tadi. Gitu. Coba kalau itu nggak ada untuk memiliki ranking itu tidak ada hilirisasi, pasti tidak akan melakukan perguruan tinggi. Karena hatinya itu tidak ke sana. Gitu. Kayak paten misalnya, itu kalau itu tidak menjadi tolok ukur dari dari ranking tadi, saya yakin perguruan tinggi juga hatinya nggak ke sana. Bahkan lah publikasi itu, kalau itu bukan karena untuk naik pangkat itu, orang itu nggak publikasi itu untuk apa? Nah, makanya kalau menurut saya hatinya itu perlu ditata kalau saya bahwa kita itu harus mulai berpikir bahwa riset kita itu harus substansial. Dan memang riset itu adalah sesuatu yang tidak kita ada-adakan kan gitu. Tapi memang kita itu punya niatan baik gitu ya. Satu untuk melahirkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya saya punya masih beberapa slide tentang ide komersialisasi itu yang dulu pernah saya pelajari, tapi nanti mungkin lain kesempatan atau nanti kalau ada kesempatan saya